Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lauda Maslan Kolgo dengan NIM S1124008. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam pemrograman, yaitu JavaScript. Nah, jadi JavaScript ini yaitu pengendalian alur perulangan menggunakan perintah continue dan juga label. Nah, materi ini sangat penting untuk dipahami karena uh, sering digunakan dalam pembuatan program yang efisien, terstruktur, dan juga mudah dikembangkan, terutama ketika berhadapan dengan perulangan yang kompleks. Nah, dalam pemrograman tidak semua kondisi perlu diproses sampai selesai. Nah, ada kalanya kita ingin melewati suatu proses tertentu dan langsung melanjutkan ke proses berikutnya tanpa menghentikan keseluruhan perulangan. Nah, disinilah peran perintah continue menjadi sangat penting. Dengan memahami cara kerja continue, kita dapat mengatur alur program agar hanya mengeksekusi bagian kode yang benar-benar diperlukan. Nah, selain itu, JavaScript juga menyediakan fitur labels yang memungkinkan kita untuk mengontrol perulangan bersarang secara lebih spesifik. Nah, jadi melalui penggunaan label ini, kita dapat menentukan perulangan mana yang ingin dilanjutkan atau dilewati, sehingga alur program menjadi lebih jelas dan terkontrol. Nah, konsep ini sangat berguna ketika kita bekerja dengan nested loop atau logika program yang lebih kompleks. Nah, melalui video ini, teman-teman akan diajak untuk memahami konsep continue, label, serta penerapan secara langsung melalui contoh kode yang sederhana hingga bertingkat. Diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman dapat memahami dan menerapkan materi ini dengan baik dalam pembuatan program JavaScript yang lebih efektif dan juga profesional. Nah, jadi kita langsung saja teman-teman ke prakteknya. Nah, seperti biasa kita nyalakan XMPP-nya terlebih dahulu. Sorry. Kita refresh dulu, kita buka XMPP teman-teman. Jangan lupa teman-teman dipastikan Apache dan juga MySQL-nya itu berwarna hijau, karena biasa di MySQL-nya dia itu berubah jadi warna merah sehingga biasanya mengganggu teman-teman. Maksudnya dia terjadi error. Nah, sudah aman. Nah, seperti biasa kita buka juga Visual Studio Code. Nah, jadi di sini kita buat file baru saya teman-teman, misalnya apa ya? JS. Sebentar ya. Kita masih pakai PHP di sini. Dan setelah buka Visual Studio Code, jangan lupa kita buka localhost web JS tadi. Oke. Nah, jadi sudah oke teman-teman. JavaScript loop. Nah, jadi kita bahas dulu singkatnya teman-teman. Nah, jadi pengertian dari JavaScript loops ini. Nah, jadi JavaScript loops ini adalah mekanisme yang kita gunakan untuk menjalankan suatu blok kode secara berulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Nah, jadi perulangan sangat penting dalam pemrograman karena memungkinkan programmer untuk menghindari penulisan kode yang sama secara berulang-ulang sehingga program menjadi lebih ringkas, efisien, dan juga mudah dipelihara. Nah, dalam praktiknya, loop ini sering digunakan untuk menampilkan data, memproses array, dan melakukan perhitungan bertahap, serta menangani input dari pengguna. Nah, JavaScript ini menyediakan beberapa jenis loop yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, yaitu for, while, dan do while. Nah, kemudian pertama-tama
kita lanjut pada for loop. Nah, jadi teman-teman sekalian, for loop ini adalah jenis perulangan yang paling umum digunakan dalam JavaScript. Nah, terutama ketika jumlah perulangan sudah diketahui sejak awal. Nah, loop ini sangat cocok digunakan saat kita ingin mengulang proses berdasarkan nilai tertentu. Nah, seperti perhitungan dari 1 sampai 10 atau menelusuri index array. Nah, struktur for loop ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu inisialisasi variabel, lalu ada kondisi perulangan dan perubahan nilai atau biasa disebut sebagai increment atau decrement. Nah, ketiga bagian ini membuat for loop menjadi terkontrol dan mudah dipahami teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita mulai praktek codingannya saja teman-teman. Kemudian kita lanjut pada bagian ini. Oke, sudah siap. Jadi kita di bagian headnya kita buat title terlebih dahulu. Nah, jadi kita langsung mulai coding saya teman-teman. Jadi kita pisahkan dulu biar lebih jelas ya. Nah, jadi seperti biasa untuk codingannya itu kita taruh di script teman-teman. Nah, jadi untuk kodenya seperti berikut. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita lihat hasil outputnya.
teman-teman. Coba kita cek di kita cek di bagian apa ya, ethical score. Coba kita tanya ChatGPT coba. Nah, seperti ini teman-teman. Kita salin aja ya. Nah, jadi supaya bisa melihat outputnya teman-teman, kita type sedikit perbaikan. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita fokusnya perbaikan di bagian sini ya.
biar dia bisa keluarin outputnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya jelasin dulu terkait kodenya. Nah, jadi kode di atas ini kita kan menggunakan for loop ya. Nah, untuk menampilkan teks sebanyak 5 kali, maka variabel ini dianalisis di inisialisasi dengan nilai 1 sebagai titik awal perulangan. Nah, selama kondisi E itu kurang sama dengan 5, maka dia bernilai benar. Nah, perulangan akan terus berjalan setiap kali satu perulangan selesai dijalankan. Nah, nilai I akan bertambah 1 karena adanya I++. Nah, di dalam blok loop fungsi yang ini yaitu ini ya supaya dia bisa mengeluarkan output teman-teman. Nah, jadi dia ini digunakan untuk menampilkan teks ke konsol browser. Nah, ketika I bernilai lebih dari 5, maka kondisinya menjadi false dan perulangannya akan berhenti teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut pada bagian loop scope, yaitu cakupan variabel. Nah, scope atau cakupan variabel adalah area di mana suatu variabel dapat diakses dan digunakan dalam program. Nah, dalam JavaScript, scope sangat penting karena menentukan apakah variabel dapat digunakan di luar atau di dalam blok tertentu. Nah, pada perulangan, perbedaan scope antara var dan juga let sangat berpengaruh. Nah, variabel yang dideklarasikan menggunakan var, dia itu bersifat yang function scope. Nah, artinya variabel tersebut masih bisa diakses di luar blok loop. Nah, sementara itu let dan cons bersifat block scope sehingga hanya bisa digunakan di dalam blok tempat variabel tersebut dideklarasikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi saya berikan sedikit contoh terkait scope dengan var. Itu pertama kita buat dulu misal for-nya ini kita ganti misal var I sama dengan 1 I kurang dari sama dengan 3 lalu I plus. Nah, seperti ini kawan. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya jelasin dulu terkait contoh codingannya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada contoh ini, variabel ini masih bisa diakses di luar loop karena dia itu menggunakan var. Yaitu hal ini dapat menyebabkan bug jika tidak dikontrol dengan baik. Nah, oleh sebabnya, maka penggunaan var pada loop sudah jarang direkomendasikan, teman-teman. Nah, lalu saya akan berikan contoh yang menggunakan let, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi sini kita ganti saja, teman-teman. Ini kita hapus. Ini kita hapus ganti let. Lalu I sama dengan 1, I kurang dari 93, I plus plus. Nah, dia masih bisa juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi itu bedanya antara keduanya. Jadi berbeda dengan var, variabel I yang dideklarasikan itu menggunakan let hanya berlaku di dalam blok loop. Nah, ketika diakses di luar loop, maka JavaScript akan menghasilkan error. Inilah alasan mengapa let itu lebih aman digunakan dalam perulangan, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita ke the while loop, yaitu while loop ini digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui secara pasti dan sangat bergantung pada suatu kondisi. Nah, perulangan akan akan terus dijalankan selama kondisi yang diberikan itu bernilai true. Nah, jadi jenis loop ini sering digunakan dalam kasus input pengguna. Nah, jadi lalu ada juga validasi data atau proses yang baru berhenti ketika kondisi tertentu terpenuhi. Namun penggunaan while harus lebih hati-hati karena jika kondisinya tidak pernah berubah menjadi false, maka akan terjadi infinite loop. Nah, jadi saya akan berikan contoh kodenya sebagai berikut. Misal di sini
let. Nah, nah ini dia outputnya teman-teman. Nah, jadi di sini kita tadi lihatnya kan di web ini saja. Nah, di sini kita teman-teman untuk buka yang ininya konsolnya, teman-teman tinggal pakai F12 saja, tekan tombol F12. Sorry ya. Nah, jadi saya jelaskan lagi dari awal terkait kodenya. Nah, yaitu pertama variabel angka akan diinisialisasikan dengan nilai 1. Nah, selama nilai angka kurang dari atau sama dengan 5, maka perulangan akan terus berjalan. Nah, setiap ulangan program akan menampilkan nilai angka ke konsol. Nah, kemudian nilai angka ditambah 1, dan penambahan nilai ini sangat penting agar kondisi eventually menjadi false dan loop dapat berhenti dengan normal, teman-teman. Nah, jadi di sini dia akan berhenti, maka di sini kalau kita lihat outputnya dia akan berhenti di 5, teman-teman, karena di sini kurang dari 9,5 seperti itu. Nah, lanjut kita bahas di bagian the do while the do while loop. Nah, jadi kita bahas dulu. Nah, do while loop ini merupakan bentuk perulangan yang mirip dengan while, namun memiliki perbedaan utama, yaitu block code yang dijalankan terlebih dahulu sebelum kondisi diperiksa. Nah, artinya apa? Artinya do while akan selalu dieksekusi minimal satu kali meskipun kondisi awal bernilai false. Nah, jenis loop ini sangat berguna ketika kita ingin memastikan bahwa suatu proses dijalankan setidaknya satu kali. Nah, misalnya menampilkan menu atau meminta input pengguna, teman-teman. Nah, saya kasihkan contoh kodenya. Di sini misalnya kita buat ini ganti angka jadi nilai. Kita buat variabel baru. Nilai 6, di sini kita pakai do.
itu jadi kita hapus saja ininya. Lalu console log, misalnya sini nilai. Lalu kita tambahin while. Nah, jadi di sini kita langsung kita reset teman-teman. Nah, maka output yang dihasilkan adalah 6 teman-teman. Nah, jadi saya jelasin dulu terkait codingannya. Nah, jadi untuk codingannya itu teman-teman, nilai awal variabel yaitu variabel nilai ini adalah 6. Nah, jadi block code di dalam do itu dijalankan terlebih dahulu sehingga teksnya tetap ditampilkan ke konsol. Nah, setelah itu kondisi nilai yaitu kurang dari sama dengan 5 akan diperiksa karena kondisi ini dia bernilai false. Nah, jadi perulangan tidak dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa do while tetap menjalankan kode meskipun kondisi awalnya itu tidak terpenuhi, teman-teman. Maka output yang dihasilkan itu yaitu 6. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu perbandingan for while dan do while. Nah, jadi untuk penjelasan materi itu misal ketika ketiga jenis loop memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan perulangan namun digunakan pada kondisi yang berbeda, maka for loop ini lebih cocok digunakan ketika jumlah perulangan sudah jelas. Nah, while loop ini digunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi tertentu yang belum pasti jumlahnya. Sedangkan do while digunakan ketika program harus dijalankan minimal satu kali sebelum kondisi dicek, teman-teman. Nah, memahami perbedaan ini akan membantu programmer memilih loop yang paling tepat sesuai kebutuhan program, teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja ke bagian codingannya. Di sini kita hapus saja, terus kita ganti ke for dalam kurung seperti biasa, teman-teman. Let i sama dengan 1, kemudian i kurang dari 10, kurang dari 10, dan lupa pakai kotak pengumuman, lalu i seperti biasa plus. Nah, kemudian kita buka lagi kurung baru, lalu isinya itu misal if itu terpakai persen ya di sini, teman-teman. Ini persen. Ini persen 2 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita buka lagi kurung. Nah, terus misalnya console dot log. Nih. Lalu kita lihat outputnya, teman-teman. Nah, di sini 2, 4, 6, 8, 10 teman-teman outputnya. Nah, jadi saya jelasin dulu. Jadi kode di atas ini dia menggunakan for loop untuk melakukan perulangan dari 1 sampai 10. Di dalam loop terdapat kondisi if yang memeriksa apakah suatu bilangan itu habis dibagi 2, teman-teman. Nah, jadi jika kondisi tersebut terpenuhi, maka bilangan tersebut ditampilkan ke konsol. Nah, dengan cara ini hanya bilangan genap saja yang akan muncul sebagai outputnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu jadi itu tadi terkait materi JS Loop. Jadi kesimpulannya, JavaScript Loops ini dia merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam pemrograman karena memungkinkan eksekusi kode secara berulang dengan cara yang efisien. Nah, pemahaman terhadap for while dan do while ini akan membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemrograman mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Nah, selain itu pemahaman tentang scope variabel juga sangat penting agar program berjalan dengan aman dan terhindar dari kesalahan logikanya, teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu JavaScript for loop. Jadi kita buat file baru aja. Nah, jadi kita lanjut. Jadi JavaScript for loop ini merupakan struktur perulangan yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah blok code secara berulang berdasarkan kondisi tertentu, teman-teman. Nah, perulangan ini sangat sering digunakan karena memiliki struktur yang jelas dan juga mudah dikontrol, terutama ketika jumlah perulangan sudah diketahui sejak awal. Nah, dengan for loop ini programmer dapat menentukan nilai awal, batas akhir, dan juga perubahan nilai dalam satu baris sehingga
kode menjadi lebih ringkas, rapi, dan juga mudah dipahami. Nah, for loop ini juga sering digunakan dalam pengolahan data, perhitungan numerik, dan juga pengaksesan elemen array. Nah, jadi kita langsung saja ke bagian the for loop. Nah, jadi struktur for loop ini terdiri dari 3 ekspresi utama, yaitu ditulis dalam satu baris, yaitu ekspresi awal, kondisi perulangan atau ekspresi kedua, dan juga perubahan nilai atau ekspresi ketiga. Nah, ketika ekspresi ini bekerja secara berurutan dan juga berulang, pertama JavaScript akan mengeksekusi ekspresi awal satu kali saja. Selanjutnya kondisi perulangan akan diperiksa. Jika kondisi bernilai true, maka blok code di dalam loop dijalankan setelah dijalankan. Nah, setelah itu ekspresi perubahan nilai dijalankan sebelum kembali memeriksa kondisi. Nah, proses ini akan terus berulang hingga kondisinya itu bernilai false-nya, teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja ke bagaimana contoh codingannya, teman-teman. Nah, jadi kita lanjut pada bagian ekspresi pertama, yaitu digunakan untuk menginisialisasi variabel perulangan. Nah, ekspresi ini hanya dijalankan satu kali saat perulangan dimulai. Nah, biasanya ekspresi satu itu berisi deklarasi variabel dengan nilai awal seperti let i sama dengan 0 atau let i sama dengan 1. Nah, fungsi utama dari ekspresi ini adalah menentukan titik awal perulangan. Nah, walaupun sering digunakan untuk deklarasi variabel, ekspresi satu sebenarnya bersifat opsional dan juga dapat dikosongkan jika variabel sudah dideklarasikan sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi kita lanjut saja pada contoh codingannya. Ini kita copy paste saja yang di sini. Counter check. JS10. Nah, jadi kita langsung fokus di bagian codingannya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman. Nah, jadi ini adalah ekspresi pertama. Kita lihat outputnya. Seperti biasa F12 teman-teman tekan. Nah, langsung muncul. Terus kita ke konsol. Nah, ini langsung refresh. Nah, maka dia akan menghasilkan outputnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman saya jelasin lagi. Nah, jadi pada contoh di sini ekspresi let i itu sama dengan 1. Dia berfungsi sebagai nilai awal perulangan, yaitu variabel i yang hanya dibuat satu kali dan akan digunakan selama perulangan berlangsung. Nah, setelah perulangan selesai, maka variabel i tidak dapat diakses di luar loop karena menggunakan let. Nah, lalu kita ke how to use ekspresi itu, yaitu condition, di mana ekspresi kedua ini berfungsi sebagai kondisi perulangan selama kondisi ini bernilai true. Nah, perulangan akan terus dijalankan jika kondisi bernilai false, maka perulangan akan berhenti. Nah, ekspresi ini biasanya berupa perbandingan logika seperti i kurang dari sama dengan 10 atau i kurang array.length. Nah, penggunaan kondisi yang tepat sangat penting karena kesalahan pada ekspresi ini dapat menyebabkan perulangan yang berhenti terlalu cepat atau bahkan berjalan tanpa henti, yang biasa disebut sebagai infinite loop. Nah, contoh codingannya itu sebagai berikut, teman-teman. Kita langsung misalnya let i kurang dari 9 misalnya 3. Lalu i plus console.log terus ini kita tinggal tambahin kata, misalnya di sini nah, maka dia akan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi saya jelasin dulu. Nah, jadi kondisi i kurang dari 93 ini menentukan bahwa perulangan hanya akan berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 3. Ketika i bernilai 4, maka kondisi menjadi false dan perulangan langsung berhenti. Nah, lalu kita ke how to use ekspresi tree atau increment dan juga decrement. Nah, jadi ekspresi ketiga ini digunakan untuk mengubah nilai variabel perulangan setiap kali satu siklus loop selesai dijalankan. Nah, perubahan ini bisa berupa penambahan atau increment atau juga pengurangan atau decrement. Nah, tanpa ekspresi ini nilai variabel tidak akan berubah dan perulangan bisa menjadi infinite loop. Nah, ekspresi ini sangat penting karena menentukan arah dan kecepatan perulangan. Nah, misalnya
bertambah 1 atau berkurang 1 atau bertambah 2. Nah, jadi kita langsung ke contoh codingannya. Ini kita ganti aja, misalnya ini versi sama dengan 10. Misalnya ini dia besar sama dengan 1. Sini kita pakai minus teman-teman. Nah, kita lihat bagaimana outputnya. Nah, seperti ini. Dia akan berbalik, teman-teman. Nah, jadi pada contoh ini, ekspresi ini akan membuat nilai I berkurang 1 setiap kali perulangan dijalankan. Nah, perulangan dimulai dari 10 dan akan berhenti ketika nilai I sudah tidak memenuhi kondisinya, teman-teman. Jadi dia akan berhenti di 1, teman-teman. Nah, lalu ada yang namanya loop scope. Nah, loop scope ini dia berkaitan dengan cakupan variabel yang digunakan di dalam perulangan. Nah, dalam JavaScript, perbedaan penggunaan var dan juga let sangat mempengaruhi scope. Nah, variabel yang dideklarasikan menggunakan var memiliki function scope sehingga masih bisa diakses di luar loop. Nah, sebaliknya let memiliki block scope yang berarti variabel hanya dapat diakses di dalam block loop tempat variabel tersebut dideklarasikan. Nah, pemahaman tentang loop scope sangat penting untuk mencegah konflik variabel dan kesalahan logika dalam program. Nah, jadi kita langsung saja ke bagaimana contohnya. Nah, jadi saya akan berikan bagaimana contoh yang ada di var dan juga contoh di let. Nah, untuk di var itu misalnya di sini kita pakai var I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan berapa ya? Misal 3 aja deh. Sini kita pakai plus dan terus di luar kita tambahin juga konsol log I juga, teman-teman. Sorry. Ini kalau pakai var. Nah, jadi dia seperti ini, teman-teman. Dia tetap menghasilkan, teman-teman. Dia tetap 1 2 3 4 ada outputnya. Nah, jadi kita lanjut dulu ke let supaya kita jelasin satu kali. Misalnya kita pakai let. Nah, kalau kita pakai let maka dia akan error. Nah, jadi dia akan error, teman-teman, kalau misalnya pakai let. Nah, jadi saya jelasin. Nah, jadi pada contoh pertama atau variabel ini masih bisa digunakan di luar loop karena menggunakan var. Nah, tetapi pada contoh kedua, penggunaan let membuat variabel I hanya berlaku di dalam loop saja, sehingga lebih aman dan direkomendasikan di dalam penulisan kode modern, teman-teman. Nah, jadi itu adalah perbedaannya. Jadi pada kesimpulannya untuk JS for loop ini, for loop dalam JavaScript adalah struktur perulangan yang kuat dan fleksibel karena dia menggabungkan inisialisasi, kondisi, dan juga perubahan nilai dalam satu baris. Nah, dengan memahami cara kerja ekspresi 1, 2, dan 3, serta konsep loop scope, programmer dapat membuat perulangan yang efisien, aman, dan juga membuat dan mudah dipelajari. Pemilihan scope yang tepat juga dapat membantu mencegah bug dan meningkatkan kualitas kode secara keseluruhannya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut pada penjelasan JavaScript while loops. Nah, kita ke buat file baru. JS while. Tadi kan while Nah, lanjut kita bahas JavaScript. Nah, jadi JavaScript while loops ini merupakan bentuk perulangan yang digunakan untuk mengeksekusi suatu blok code secara berulang selama suatu kondisi sama satu kondisi yang bernilai true.
Nah, berbeda dengan for loop yang umumnya digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui, while loop ini lebih cocok digunakan ketika jumlah perulangan belum pasti dan bergantung pada kondisi tertentu. Nah, jenis perulangan ini sering digunakan pada proses validasi input, pengulangan berbasis kondisi, serta proses yang berhenti ketika suatu syarat telah terpenuhi. Nah, makanya pemahaman tentang while loop sangat penting agar program dapat berjalan dengan benar dan efisien. Nah, lalu kita bahas di bagian pertama, yaitu the while loop. Nah, jadi while loop ini adalah perulangan yang akan menjalankan block code selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Nah, kondisi akan diperiksa terlebih dahulu sebelum block code dijalankan. Jika awal sudah bernilai false, maka kode di dalam while tidak akan dijalankan sama sekali. Hal ini menjadikan while loop sangat berguna ketika kita hanya ingin menjalankan proses tertentu jika suatu kondisi terpenuhi. Namun penggunaan while loop harus dilakukan dengan hati-hati karena kesalahan dalam mengatur kondisi atau perubahan nilai dapat menyebabkan infinite loop. Nah, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya saya kasihkan contoh kode while loop. Ini kita copy paste dari sebelumnya saja. While loop. Nah, ini kita hapus. Nah, kita fokus di script. Nah, jadi misalnya kita buat variabel set angka, misalnya sama dengan 1, lalu while lalu di dalamnya misal ini saja. Nah, outputnya seperti ini. Nah, jadi pada kode di atas variabel akan diinisialisasikan terlebih dahulu dengan nilai 1 sebagai nilai awal. Nah, selama kondisi angka kurang dari 95 bernilai true, perulangan akan terus berjalan di dalam loop dan program akan menampilkan nilai angka ke konsol, kemudian nilai angka ditambah 1 agar kondisi pada akhirnya menjadi false. Nah, jika penambahan nilai ini dapat dilakukan, perulangan akan berjalan tanpa henti dan menyebabkan program error, teman-teman. Nah, jadi tinggal kita lanjut lagi. Nah, lalu the do while loop. Nah, do while loop ini merupakan variasi dari while loop yang memiliki perbedaan utama pada urutan eksekusinya. Pada do while, block code dijalankan terlebih dahulu sebelum kondisi diperiksa, sehingga perulangan ini pasti dijalankan minimal 1 kali. Nah, meskipun kondisi bernilai false, hal ini membuat do while sangat cocok digunakan pada situasi tertentu, seperti menampilkan menu atau meminta input dari pengguna setidaknya 1 kali sebelum dilakukan pengecekan kondisi. Nah, lalu kita langsung saja contoh codingannya. Misalnya di sini let nilai sama dengan 1, teman-teman, nilai sama dengan 6. Nah, kita lihat outputnya. Nah, nilainya 6. Nah, jadi variabel nilai memiliki nilai awal 6. Sini, teman-teman. Baik, mana ya? Nilai awal 6. Kemudian block code di dalam 2 langsung dijalankan sehingga teks
tetap ditampilkan ke konsol. Setelah itu kondisi nilai kurang dari 95 akan diperiksa. Nah, maka dari itu kondisi tersebut bernilai false. Nah, perulangan tidak dilanjutkan, maka contoh ini menunjukkan bahwa do while selalu mengeksekusi kode minimal satu kali, berbeda dengan while biasa. Nah, kemudian ada comparing for and while, yang dimana for loop dan while loop ini memiliki tujuan utama yaitu menjalankan perulangan namun digunakan dalam kondisi yang berbeda. Nah, for loop lebih cocok digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui dan jelas. Nah, karena seluruh kontrol perulangan berada dalam satu baris, sementara itu while loop lebih fleksibel dan cocok digunakan ketika jumlah perulangan belum pasti dan bergantung pada kondisi yang dapat berubah selama dalam proses berjalan. Nah, lalu mungkin itu saja teman-teman untuk while loop-nya. Kita bahas JavaScript break. Nah, jadi kita buat baru aja. Nah, jadi JavaScript break ini adalah pernyataan dalam JavaScript yang digunakan untuk menghentikan eksekusi suatu struktur kontrol secara langsung seperti loop, for, while, do while, atau switch. Nah, ketika JavaScript menemukan perintah break, maka program akan segera keluar dari blok tersebut tanpa menunggu kondisi selesai secara alami. Nah, penggunaan break berguna untuk meningkatkan efisiensi program. Misalnya ketika data yang dicari sudah ditemukan sehingga tidak perlu melanjutkan perulangan. Namun penggunaan break harus dilakukan dengan tepat agar alur program tetap mudah dipahami. Nah, jadi dalam perulangan break ini digunakan untuk menghentikan loop sebelum kondisi utamanya bernilai false. Artinya meskipun kondisi perulangan masih memungkinkan untuk berjalan, maka break akan memaksa loop berhenti secara langsung. Nah, hal ini sering digunakan ketika suatu syarat tertentu sudah terpenuhi. Nah, misalnya menemukan nilai yang dicari atau mendeteksi kesalahan tertentu. Dan dengan melakukan break, program dapat menghemat waktu eksekusi dan menghindari proses yang tidak perlu, teman-teman. Nah, seperti kita lakukan dengan berikut. Misalnya di sini ada for dalam kurung let i sama dengan 1 i kurang dari sama dengan 10 i plus nah, dimana if i sama dengan 5 kita tambahin break Nah, jadi pada kode di atas maka perulangan for dijalankan dari 1 sampai 10. Namun ketika nilai i sama dengan 5, maka perintah break dieksekusi. Nah, akibatnya perulangan langsung dihentikan dan tidak melanjutkan ke nilai berikut. Nah, output akan dihasilkan hanya menampilkan angka 1 sampai 4 karena loop berhenti sebelum mencapai 5. Nah, lalu ada yang namanya break and switch. Nah, pada struktur switch, perintah break memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk menghentikan eksekusi setelah suatu case dijalankan. Nah, contoh codingannya seperti berikut, teman-teman. Misalnya di sini let hari sama dengan 3 case 1
kita salin aja. Nah, maka dia akan menampilkan Rabu saja, teman-teman. Nah, jadi dalam contoh variabel hari ini dia bernilai 3. Nah, sehingga case 3 dieksekusi menampilkan teks Rabu. Nah, setelah itu perintah break menghentikan proses switch sehingga case lain tidak ikut dijalankan. Jika break dihilangkan, maka program akan tetap dijalankan case berikutnya hingga menemukan break atau mencapai akhir switch. Nah, seperti itu, teman. Nah, lalu selanjutnya kita bahas tentang terakhir continue. Nah, jadi terakhir ini, teman-teman, kita buat dulu filenya. Kami pernah di situ. Gitu. Oke, jadi JavaScript continue ini adalah perintah dalam JavaScript yang digunakan untuk melewati sisa kode pada satu iterasi perulangan dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, berbeda dengan break yang menghentikan perulangan sepenuhnya, continue hanya menghentikan eksekusi pada iterasi saat ini. Nah, perintah ini sangat berguna ketika terdapat kondisi tertentu yang tidak perlu diproses lebih lanjut, namun perulangan secara keseluruhan tetap ingin dilanjutkan. Nah, dengan penggunaan continue, program dapat menjadi lebih efisien dan terstruktur karena hanya memproses data yang benar-benar diperlukan. Nah, lalu kita fokus pada JavaScript labels. Nah, JavaScript labels ini adalah penanda akan diberikan pada suatu pernyataan atau perulangan yang mengontrol atau alur eksekusi program. Nah, label biasa digunakan bersama perintah break atau continue pada kondisi tertentu. Nah, terutama pada saat bekerja dengan perulangan bersarang atau nested loops. Nah, dengan label, programmer dapat secara spesifik menentukan loop mana yang akan dilanjutkan atau dilewati. Nah, walaupun tidak sering digunakan dalam program sederhana, label sangat membantu dalam skenario kompleks agar kode tetap terkontrol dan mudah dipahami. Nah, contohnya kayak gini, coba kita ambil aja. Continue. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman, dalam script.
jadi saya jelasin dulu. Nah, jadi pada contoh di atas, label loop ini berfungsi sebagai nama atau penanda untuk perulangan for. Nah, label ini tidak mempengaruhi jalannya perulangan secara langsung, namun dapat digunakan sebagai target oleh perintah break atau continue seperti itu, teman. Nah, lanjut yang terakhir ada continue to label name. Jadi continue yang dikombinasikan dengan label atau yang sering disebut sebagai labelet continue digunakan untuk melanjutkan perulangan tertentu secara spesifik. Nah, pada kondisi nested loop secara default continue hanya perlu pada loop terdalam. Nah, namun dengan menggunakan label, programmer dapat melewati sisa kode yang dan langsung melanjutkan iterasi berikutnya pada loop yang diberi label tersebut. Nah, fitur ini sangat berguna ketika kondisi tertentu pada loop dalam mempengaruhi alur loop luar. Nah, jadi contohnya kayak gini, teman-teman. Nah, kita tambahin di sini, ini kan label loop. Kita ubah ke auto loop. Nah, lalu kita buatkan kondisinya dimana for ada kurang let i sama dengan 1, lalu i kurang dari sama dengan 3, i plus plus. Nah, lanjut ke bagian sini, itu for Nah, seperti itu, teman. Nah, jadi saya jelasin dulu. Pada kode di atas terdapat dua perulangan bersarang, yaitu loop luar yang diberi label outer loop dan loop dalam dengan variabel j. Ketika kondisi j sama dengan 2 terpenuhi, maka perintah continue outer loop dijalankan. Hal ini menyebabkan program langsung melompat ke iterasi berikutnya dari loop outer loop, sehingga sisa kode pada loop dalam dilewati. Nah, akibatnya kombinasi nilai tertentu tidak ditampilkan karena perulangan langsung dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, jadi gitu, teman-teman. Saya jelasin dulu terkait perbedaan continue dan break. Nah, meskipun continue dan break ini sama-sama digunakan untuk mengontrol perulangan, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Continue hanya melewati satu iterasi tertentu dan melanjutkan ke iterasi berikutnya, sedangkan break menghentikan perulangan secara keseluruhan. Nah, dalam konteks label, continue digunakan untuk melanjutkan loop tertentu. Nah, sementara break digunakan untuk keluar dari loop tertentu. Nah, jadi pada kesimpulannya, continue ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengontrol alur perulangan dengan melewati iterasi tertentu tanpa menghentikan keseluruhan loop. Nah, penggunaan JavaScript labels memungkinkan programmer untuk mengatur perulangan bersarang dengan lebih fleksibel, terutama melalui fitur continue to label name. Nah, meskipun fitur ini cukup kuat, penggunaannya sebaiknya dibatasi pada kasus tertentu agar kode mudah dibaca dan dipelihara. Nah, jadi itulah tadi penjelasan terkait terkait JavaScript. Nah, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.